Halo Sobat Pemerhati Hukum, selamat datang di channel Klinik Hukum Eugenus. Kali ini kita akan membahas tentang teknik menyusun gugatan. Pada umumnya, gugatan itu dapat didefinisikan sebagai tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang atau beberapa orang atau sekelompok orang, baik yang terikat di dalam badan hukum maupun bukan badan hukum, yang ditujukan kepada pihak lain melalui pengadilan. Sehingga syarat material sebuah gugatan yaitu adanya perselisihan hak. Adapun pihak yang mengajukan gugatan disebut dengan pihak penggugat maupun para penggugat. Sedangkan pihak yang digugat yang diajukan ke pengadilan disebut dengan pihak tergugat maupun pihak para tergugat. Dan juga bisa juga ada terjadi turut tergugat dimasukkan di dalam sebuah gugatan. Gugatan itu dapat diajukan secara tertulis maupun tidak tertulis atau secara lisan. Gugatan yang tertulis itu disebut dengan surat gugatan. Sedangkan gugatan dapat juga diajukan secara lisan, dan itu dapat diajukan manakala seseorang itu buta huruf. Nah, keterangan-keterangan dari seseorang yang tidak tahu membuat gugatan ini dicatat oleh ketua pengadilan, dan ini sama dengan surat gugatan yang tercatat atau surat gugatan dalam bentuk tertulis. Sebelum menyusun sebuah gugatan, harus memperhatikan langkah-langkah awal dalam penyusunan gugatan, yaitu yang pertama, pengumpulan bahan-bahan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang tertulis itu dapat berupa akta otentik maupun akta yang dibuat di bawah tangan atau surat-surat lain yang terkait dengan permasalahan tersebut. Dalam bentuk yang tidak tertulis, selain akta-akta yang tertulis dari akta otentik maupun akta yang dibuat di bawah tangan, yang bentuk tidak tertulis yaitu keterangan dari para saksi. Nah, keterangan para saksi ini ada yang saksi fakta yang menyaksikan langsung peristiwa konkret maupun keterangan dari para saksi ahli dapat juga dijadikan bahan-bahan hukum dalam penyusunan gugatan. Langkah kedua dalam penyusunan gugatan, kita melakukan identifikasi terhadap orang atau lembaga yang akan ditarik dalam gugatan. Identifikasi itu dapat berupa nama lengkap, gelar, umur, alamat, tempat tinggal, pekerjaan, yang dapat memperjelas identitas seseorang sehingga tidak keliru. Ini cukup harus berhati-hati di dalam mengidentifikasi identitas seseorang di dalam gugatan. Sebab kalau tidak, ini berpotensi pada gugatan itu dinyatakan need on van klik verklaar, atau dinyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Kemudian identifikasi lain juga dapat dilakukan terhadap objek. Objek gugatan itu misalnya kalau tanah, kita harus mengetahui tanah itu letaknya di mana, luas daripada tanah itu, batas-batas terhadap tanah tersebut, kemudian surat-surat yang terkait dengan alas hak terhadap tanah itu. Apakah itu berupa sertifikat? Apakah tanah itu tercatat dalam register desa? Atau ada keterangan-keterangan alas hak seperti surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa? Ini memang harus kita kumpulkan dalam rangka penyusunan sebuah gugatan. Setelah semua bahan-bahan hukum ini dikumpulkan, baru kemudian kita melakukan analisis hukum terhadap kasus atau permasalahan yang diajukan kepada kita. Analisis hukum ini harus terkait juga dengan didukung dengan
literatur atau sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Dari sebuah analisa hukum ini, maka kita akan tiba pada suatu kesimpulan. Apakah dasar gugatan ini dapat diklasifikasikan sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum atau onreh mati gedat, atau apakah gugatan ini didasarkan kepada ingkar janji atau wan prestasi. Ini kita harus jelas-jelas merumuskan di dalam suatu kesimpulan dalam rangka kita membuat sebuah gugatan. Kalau kita pakai dasar gugatan itu dengan alasan terjadinya perbuatan melawan hukum atau onreh mati gedat, perbuatan melawan hukum ini dia meliputi 4 syarat. Kalau kita masukkan itu di dalam sebuah gugatan. Syarat yang pertama, perbuatan melawan hukum itu adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain. Itu masuk di dalam perbuatan melawan hukum. Kemudian perbuatan melawan hukum itu yang kedua adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, kategori perbuatan melawan hukum itu dapat dimasukkan dalam satu gugatan apabila perbuatan melawan hukum itu berhubungan langsung dengan kerugian yang ditimbulkan. Jadi ada korelasi langsung dari perbuatan itu, perbuatan dari tergugat itu yang mendatangkan kerugian secara langsung kepada penggugat. Jadi cukup berhati-hati kita membuat sebuah gugatan dengan topik, dengan judul perbuatan melawan hukum. Jadi ada 4 syarat tadi yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, apabila kita memasukkan itu di dalam dasar gugatan dengan judul gugatan wan prestasi atau ingkar janji, yang harus diperhatikan di situ, yang dilihat adalah apakah ada perjanjian yang dibuat atau ada kontrak yang dibuat antara tergugat dan penggugat. Kemudian, apakah perjanjian itu dalam tengah waktu tertentu dia lakukan atau tidak? Atau dia melaksanakan suatu prestasi tertentu, memberikan sesuatu kepada penggugat, atau dia akan berbuat sesuatu, bahkan juga dia tidak berbuat sesuatu. Jadi dalam wan prestasi yang diperhatikan adalah adanya kontrak atau perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak. Sebab perjanjian ini, manakala perjanjian ini dibuat, ini mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Sehingga perjanjian ini semata-mata adalah pelaksanaan atau pengikatan dari kedua belah pihak untuk saling mematuhi. Sehingga apabila terjadi wan prestasi atau ingkar janji, maka salah satu pihak dapat menuntut hak ini ke pengadilan. Terjadinya perselisihan hak, tuntutan hak melalui sebuah gugatan di pengadilan. Ini dua dasar yang kebanyakan kita pakai sebagai dasar dalam membuat gugatan. Ada juga dasar-dasar lain, misalnya dasar gugatan terkait dengan putusnya perkawinan atau perceraian. Atau judul dasar gugatan itu tentang pembagian hak. Atau dasar gugatan itu tentang kepemilikan. Jadi dalam analisa hukum ini, sebagaimana kami kemukakan tadi, kita harus tiba pada satu kesimpulan. Dasar gugatan apa yang akan kita pakai di dalam membuat gugatan. Nah, kita apabila menerima suatu permasalahan atau kasus, jangan lupa
kita harus memintakan kepada pihak yang akan mengajukan gugatan itu tentang kronologis peristiwa hukum. Ini penting. Jadi kronologi peristiwa hukum ini harus dicatat atau ditulis oleh yang mengajukan gugatan. Karena dia tahu persis tentang tata urutan, ya, urutan-urutan permasalahan secara runtun yang terjadi di dalam hubungan yang dilakukan antara kedua belah pihak. Sehingga dari catatan-catatan ini secara kronologi dapat memudahkan bagi kita dalam rangka penyusunan sebuah gugatan. Kalau semua sudah lengkap, maka kita akan memulai membuat gugatan. Ya. Tentunya dalam gugatan itu yang penting sekali dicantumkan tanggal dan tempat surat gugatan. Tanggal dan tempat ini, tanggal ini terkait dengan waktu, kapan gugatan itu diajukan. Tempat ini terkait, mengapa penting tempat dalam gugatan? Karena ini terkait dengan kompetensi mengadili. Pengadilan mana? Ada dua kompetensi mengadili, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Ya. Kalau kompetensi absolut ini terkait dengan materi daripada hukum itu sendiri, dan kompetensi relatif terkait dengan wilayah hukum, pengadilan mana yang berwenang, pengadilan mana yang punya yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut. Jadi misalnya kompetensi absolut ini terhadap perkara-perkara warisan cerai yang bagi agama Islam itu ditujukan kepada pengadilan agama. Jangan salah kita mengajukan pengadilan yang akan dituju, itu tempat gugatan ini. Kemudian perkara-perkara atau kasus-kasus yang berkaitan dengan keputusan-keputusan pejabat administratur negara itu harus ditujukan kepada pengadilan tata usaha negara. Jadi jangan salah kita mengajukan alamat daripada gugatan ini. Sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili dari suatu pengadilan mengikuti wilayah hukum. Misalnya gugatan itu ditujukan kepada seseorang yang berdomisili hukum di suatu wilayah tertentu. Jadi biasanya gugatan itu ditujukan pada alamat daripada tergugat, jadi bukan pada alamat daripada penggugat. Atau gugatan itu mengikuti objek sengketa, ya. Di objek sengketa itu mengapa demikian? Sering ini dipilih karena ini memudahkan daripada hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat, pemeriksaan objek sengketa. Kadang-kadang dapat ditujukan kepada domisili atau tempat tinggal tergugat, dapat juga ditujukan kepada objek di mana benda itu berada. Jadi, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, kalau kita keliru membuat alamat gugatan itu ditujukan kepada pengadilan mana dia berada sesuai dengan kasus, maka ini berpotensi pada gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau need on conflict verklar atau NO dalam rangka penyusunan sebuah gugatan. Dari beberapa hal kami sampaikan tadi, tiba saatnya kita akan membuat gugatan itu. Gugatan itu terdiri daripada 3 poin penting, yaitu pertama tentang identitas para pihak, seperti di awal tadi kami sampaikan. Identitas para pihak baik penggugat maupun tergugat. Kemudian yang kedua adalah dasar duduknya perkara atau posita, atau sering kita dengar dengan istilah fundamentum petendi, yang terdiri daripada dalil-dalil yang akan kita dalilkan, alasan-alasan hukum,
kemudian kaitan dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang menjadi dasar pijakan sebagai gugatan itu ada di dalam posita atau di dalam duduknya perkara atau di dalam fundamentum petendi. Yang ketiga, bentuk gugatan itu yang terakhir adalah yang namanya tuntutan atau petitum. Jadi petitum ini adalah tuntutan di mana apa yang kita dalilkan di dalam gugatan itu yang kita tuntut di dalam petitum. Jadi kalau tidak ada dalil yang diungkapkan di dalam posita itu, jangan kita melakukan tuntutan hak itu di dalam petitum. Jadi ada korelasi, harus ada relevansi antara posita atau duduknya perkara yang kita dalilkan itu dengan apa yang kita tuntut. Nah ini, kalau ini memang tidak terjadi, berbeda antara apa yang kita dalilkan dengan apa yang kita tuntut, maka ini berpotensi pada gugatan dinyatakan kabur atau gugatan dinyatakan tidak diterima. Inilah hal-hal yang barangkali di awal kita menyusun sebuah gugatan, teknik menyusun sebuah gugatan, sehingga benar-benar harus diperhatikan di dalam cara-cara kita membuat sebuah gugatan. Nah, cukup sekian video ini. Jangan lupa di subscribe channel ini, dan jika dipandang bermanfaat, like dan share ke teman-teman yang lain. Jika ada yang mau berkonsultasi, silakan menghubungi nomor-nomor yang di bawah ini. Salam buat sobat sekalian. Terima kasih.